Hari tidak terasa sudah semakin malam. Perjalanan mereka kali ini cukup melelahkan. Sesuai dengan janji Dahlan, Alia diajak mengelilingi Bali, mencoba beberapa kuliner khas Bali. Tingkah lakunya yang kekanakan, parasnya yang sangat cantik, suka membantu siapapun yang kesusahan di hadapannya, menjadi sorotan mata setiap orang yang memandangnya. Ia berhasil mencuri hati orang tertua di sana. Dahlan tidak pernah melarang apapun yang dilakukan Alia. Ia selalu mendukung Alia. Walaupun sikap Alia terkadang menyebalkan dan bikin malu, ia tersenyum menganggap itu bagian dari diri Alia yang polos dan lugu. Yang terpenting sekarang ia sudah bersama Alia. Dan tidak akan ada yang memisahkan selain maut maupun takdir. Langit semakin menghitam. Waktunya kita pulang ya sayang. Iya, aku juga sudah mulai merasa lelah. Terima kasih Dahlan, sudah membuat aku bahagia hari ini. Alia mencium pipi Dahlan untuk pertama kalinya setelah pernikahan. Iya, sama-sama sayang. Di sini belum. Dahlan mengarahkan jari telunjuk ke bibirnya. Wajah Alia memerah. Ini mah namanya dikasih hati minta jantung. Coloteh Alia. Sayang, kamu belajar bahasa itu dari mana? Pasti kamu menghafal ucapan nenek tadi kan? Istriku sudah mulai pandai sekarang ya. Goda Dahlan membuat Alia semakin malu. Dengan lugunya, Alia memikirkan apa yang diucapkan Dahlan. Apakah benar ia sudah meniru perkataan nenek tadi? Hehehe, kayaknya iya deh, aku meniru perkataan nenek tadi. Habisnya perkataan itu pantas buat kamu yang ngelunjak. Ayo pulang, katanya mau pulang, ajakan Alia. Dahlan terkikikkan menggelengkan kepalanya. Sungguh manis dan lugu istrinya, sehingga membuat ia ingin melahap Alia malam ini. Iya sayang. Mereka berdua tidur dalam satu ranjang ukuran king. Zahra sangat lelah dengan aktivitasnya. Sedangkan Dahlan hanya memandang Alia yang memunggunginya sedari tadi. Sayang, mendengar dia memanggilnya, Zahra tergoda untuk menoleh ke arah Dahlan, sehingga wajah mereka saling bertemu dan berdekatan. Jantung Dahlan berdetak sangat kencang, karena ia melihat wajah polos Alia tanpa make up. Membuat Alia terlihat sangat cantik secara natural. Sayang, panggil Dahlan sekali lagi. Iya, kenapa? Jawab Alia. Kamu sudah siap? Tanya Dahlan. Sudah siap kok, ini kan lagi tiduran. Badan aku lelah banget. Rasanya aku ingin tidur yang cukup lama malam ini. Mengumpulkan semua energi untuk esok jalan-jalan lagi. Kamu sudah janji akan mengajak aku pergi ke tempat yang belum kita kunjungi hari ini. Jawab Alia. Ia tidak mengetahui apa yang dimaksud suaminya. Dahlan yang tidak tega melihat istrinya yang mengeluh dengan polosnya. Ia mendengus, lalu mengurungkan niatnya yang sebelumnya. Ia sangka malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua. Ya sudah, bobo kita lagi ya sayang. Dahlan meraih tangan Alia menidurkan Alia di dalam pelukannya, sembari mengelus lembut rambut Alia. Di pagi harinya, Dahlan terbangun karena hidungnya mencium bau harum. Ia mengerjap beberapa kali dan memutuskan mencari tahu dari mana berasal bau harum ini. Langkahnya perlahan mengikuti sumber harum tersebut. Hidungnya terus menajam. Bau harum itu semakin kuat dari arah dapur. Dengan langkah pasti, Dahlan menuju dapur. Ia tersenyum melihat Alia sedang asiknya di dapur. Ia mengamati Alia dari sudut dapur. Ia sangat kagum dengan gerakan lincah sang istri. Ia sangat bersyukur mempunyai istri selain wajahnya yang cantik, ia juga pandai memasak. Berbeda dengan wanita-wanita di luar sana yang hanya pandai bermake up. Aduh, di mana ya garam dan bumbu penyedap yang aku ambil tadi? Matanya liar melihat ke sana ke sini mencari bumbu dapur yang saat ini ia butuhkan.
Ide terlintas di benak Dahlan. Ia melangkah berusaha tanpa menimbulkan suara. Ia berada di belakang Alia mengikuti Alia, supaya keberadaannya tidak diketahui Alia. Ia mengedarkan pandangannya mencari di mana letak garam dan bumbu penyedap yang dimaksud. Lalu ia segera mengambil wadah itu memberikannya kepada Alia. Terima kasih. Akhirnya kamu ketemu juga. Semoga saja Dahlan belum bangun. Aku mau berikan kejutan untuk Dahlan. Dahlan tertawa tanpa suara. Alia membumbui nasi gorengnya, lalu mengaduknya secara perlahan. Baru beberapa adukan ia terhenti, lalu ia menyadari sesuatu. Tubuhnya berputar. Morning cantik. Spontan Dahlan sangat bingung. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena Alia sudah mempergokan dirinya yang berada di belakang Alia. Dahlan, pakiknya, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu sedang tidur, kok sudah bangun? Dahlan terdiam melihat teriakan istrinya yang terlihat sangat garang itu. Ia terngenggesan. Kamu masak apa istriku? Sehingga membuat aku tergoda untuk bangun. Aromanya sangat menarik. Jawabnya gugup, ia berharap semoga Alia tidak memarahinya lagi. Benarkah? Seru Alia senang. Dahlan berhasil meredamkan amarah Alia. Kamu mau cicipin ini? Alia menyodorkan sendok yang berisi nasi. Dahlan mencicipinya, mata Dahlan langsung berbinar. Enak banget istriku. Mata Alia berbinar, sangat senang. Ternyata ia berhasil membuatkan sarapan yang enak sesuai keinginannya untuk Dahlan. Alia kembali mengaduk nasi goreng itu. Kamu mandi saja dulu. Kalau aku sudah mandi, biar aku yang siapkan sarapannya. Lalu ia mematikan api kompor. Ia menata nasi goreng tersebut dengan indah bak restoran termahal. Setelah itu, ia segera membersihkan sisa-sisa peralatan yang dipakainya memasak. Dahlan masih saja di dapur. Ia melihat istrinya yang sangat cekatan. Begitu cepat istrinya membersihkan sisa peralatan. Ia melangkah mendekatkan dirinya ke Alia, menarik tangan Alia agar tubuh Alia berdekatan dengan tubuhnya. Dengan cepat Dahlan mengecup bibir Alia, mata Alia langsung melotot. Morning kiss sayang, ucap Dahlan genit, mengedipkan sebelah matanya. Lalu berbalik melangkahkan kaki meninggalkan dapur dan Alia yang masih terpaku melotot terkejut. Dahlan hanya tersenyum dan terkekeh hingga sakit perutnya. Begitu menggemaskan respon istrinya. Baru saja dicium, apalagi yang... Ucap Dahlan terhenti, ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Astaga, apa yang terjadi barusan? Bibirku. Ciuman pertamaku sudah direnggut oleh suamiku. Jantungku kenapa harus berdetak sangat kencang? Sehingga aku tidak bisa mengontrolnya. Gumam Alia, lalu ia menarik nafas yang panjang dan menghembuskannya perlahan. Ia harus sadar dan memfokuskan dirinya dengan sarapan yang sudah dia buat. Ayo dong Alia, kamu harus tenang. Jangan sampai Dahlan melihat kamu yang seperti ini. Ujar Alia berusaha menenangkan dirinya. Alia menyiapkan sarapan dan minuman yang akan ia santap dengan Dahlan. Setelah sarapan dan membersihkan dapur, Alia segera menuju kamarnya untuk persiapan jalan-jalan mereka. Kita jalan-jalan kan? Kita akan kemana nanti? Tanya Alia merias wajahnya secantik mungkin. Ia melihat Dahlan yang sedang berdiri di belakangnya memegang pundaknya. Kita akan bermain ke Pantai Kute dan sorenya kita ke Pantai Jimbaran. Kamu tahu Pantai Jimbaran itu sangat terkenal sebagai tempat makan malam romantis di Bali, yang biasanya disukai pasangan bulan madu seperti kita berdua, yang saat ini berbulan madu. Karena Pantai Jimbaran tersedia tempat makan tepi pantai, menyajikan menu seafood bakar dengan sambal khas Jimbaran Bali. Jawab Dahlan memandangi istrinya yang sibuk memoles wajahnya. Pantai, senang Alia. Ia menoleh ke arah Dahlan. Kalau begitu, ayo,
Aku sudah siap, antusias Alia. Istriku yang cantik ternyata sudah siap. Kamu kalau sudah mendengarkan kata pantai pasti sangat antusias. Ucap Dahlan mencubit pelan hidung Alia yang mancung. Ayo, tapi ada syaratnya. Jangan pernah melepaskan genggaman tangan aku. Karena aku tidak ingin kamu jauh dariku. Lanjut Dahlan menggoda. Alia tersenyum menganggukkan kepalanya setuju. Alia berusaha mengingat perkataan Dahlan. Hatinya sangat senang hari ini. Entah apa yang membuat Alia senang, sudah pastinya pria yang menjadi suaminya ini selalu memperlakukannya sangat lembut dan memanjainya. Alia bermain di Pantai Kute bergaya bagaikan artis Hollywood yang anggun dan cantik. Senyumannya yang ramah, tamah, membuat hati Dahlan semakin luluh. Walaupun Alia tidak mengingat siapa dirinya dan ia. Tapi Dahlan berusaha membuat Alia bahagia. Perlahan-lahan berusaha mengembalikan ingatan Alia. Di pantai Jimbaran mereka memandang sunset dengan romantisnya dan menikmati seafood bakar dengan sambal khas Jimbaran Bali. Kepala Alia berada di bahunya Dahlan, membuat suasana semakin romantis. Dahlan dan Alia sangat bahagia karena mereka sudah melalui hari-hari bersama. Ia tak sabar menceritakan momen indah ini dengan kedua orang tua mereka masing-masing. Bulan madu mereka tidak sia-sia, malah sangat berkesan. Hai novelers yang Mimin cintai, Mimin sangat terharu dengan dukungan semuanya. Terima kasih ya novelers. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke tahap episode keempat. Semoga saja semuanya tidak bosan mendengarkan kisah. Aku tidak tahu dia suamiku. Dukung terus kisah Alia dan Dahlan ya novelers. Karena dukungan novelers adalah pembangkit semangat Mimin. Love you all. Selamat menyaksikan. Bersambung.